Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf karyawan SMP Rawdatul Muttaqin Cianjur, yang Ibu banggakan anak-anak SMP Rawdatul Muttaqin Cianjur. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang hari ini diwakilkan kepada Ibu Tia selaku wakil bidang kurikulum. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara destinasi ya. Nah, yang pertama saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ajis dan pada semua guru yang sudah bisa berkumpul di acara ini, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Ajis yang sudah mengikuti pelatihan PKG PJOK ya, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa dicontoh untuk guru-guru lain untuk bisa mengikuti PKG di bidang lapangan masing-masing dan bisa memberikan contoh yang baik dan menyukseskan sekolah kita gitu menjadi lebih baik lagi. Semoga pelatihan-pelatihan juga bisa menjadikan pribadi yang lebih baik lagi, terus bisa menjadikan membawa contoh-contoh baik juga untuk sekolah kita. Nah, mungkin itu saja sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh peserta PKG-nya itu sendiri, Bapak Ajis, sekaligus pemaparan. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Tari selaku pembawa acara yang telah membuka kegiatan acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru beserta staf jajarannya yang telah berkenan hadir, dan saya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada para perwakilan siswa-siswi dari SMP Rawdatul Muttaqin ini dalam rangka menghadiri kegiatan disiplinasi untuk pemenuhan salah satu tugas saya pribadi, yaitu dalam kegiatan program pengembangan kompetensi guru dalam bidang guru PJOK, yang mana kebetulan untuk PKG ini sendiri sudah masuk di angkatan kedua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat datang untuk semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Demikian mungkin untuk sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nantinya langsung saja saya akan memaparkan tugas pengibasan atau mendisiplinasi salah satu program yang telah saya buat. Hal ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas, kemudian juga sebagai salah satu memberikan gambaran untuk ibu bapak guru lain nantinya
dalam rangka mari kita sama-sama untuk terus bisa mensukseskan sekolah ini dalam ruang lingkup komunitas belajar ini, yang mana untuk komunitas belajar ini alhamdulillah untuk tahun sekarang sudah diresmikan, sudah ada SK-nya, kemudian program-programnya, dan ini pun juga sama, salah satunya yang termasuk dalam kegiatan komunitas belajar, yaitu memaparkan sebuah program yang telah saya buat untuk nantinya bisa dilaksanakan di satuan pendidikan ini. Baik, mungkin ibu bapak dan juga rekan-rekan ataupun para siswa-siswi yang hadir di sini, tugas yang memang harus dipaparkan pada kegiatan hari ini yaitu adalah rencana tindak lanjut pada modul 3, yaitu dalam rangka menggerakkan komunitas belajar dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek, yang mana untuk tugas ini diberi judul programnya itu Sideni. Next. Baik, ini merupakan Bapak Fasilitator yang telah membimbing saya pribadi dan juga rekan-rekan PKB yang lain. Beliau bernama Muhammad Baj Ardiana MPD. Beliau merupakan fasilitator yang membimbing kami, memfasilitasi kami selama 3 bulan ke depan, dan alhamdulillah ini merupakan salah satu tugas terakhir yang harus kami kerjakan. Baik ibu bapak maupun para siswa-siswi yang ada, judul program yang saya buat diberi judul Sideni. Sideni ini artinya berpihak. Tentunya berpihak pada siapa? Tentunya berpihak pada para peserta didik. Sideni ini diambil dari kata outside learning, kemudian disingkat menjadi Sideni, yang mana outside learning ini yaitu artinya sebuah pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Next. Nah, ini adalah latar belakang yang membuat saya membuat program Sideni tersebut. Yang pertama adalah pencapaian peserta didik. Apabila dilihat kenyataannya di lapangannya, sebuah pencapaian peserta didik di sekolah kita ini perlahan memang naik, akan tetapi terus-menerus harus memang secara konsisten untuk dinaikkan. Apabila dilihat dari pencapaian peserta didik melalui sebuah wawancara dengan para siswa-siswi, ketika pencapaian peserta didik dalam proses pembelajarannya itu ada sedikit perbedaan dari setiap mata pelajarannya. Di sini saya bandingkan dengan pembelajaran PJOK dan pembelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kenapa ketika ditanya para peserta didik, kenapa lebih bersemangat untuk belajar ataupun mengikuti pembelajaran PJOK dibandingkan dengan pembelajaran yang lain? Salah satu jawaban yang paling banyak apabila dilihat ketika ditanyakan apakah memang dari gurunya ataukah dari sebuah metode pembelajarannya sehingga mata pelajaran PJOK itu selalu dinanti ataupun selalu ditunggu oleh setiap peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, ternyata hal yang paling mencolok itu adalah karena kegiatan PJOK itu dilakukan di luar kelas. Oleh karena itu, saya mengajak kepada ibu bapak dan lain sebagainya, kenapa tidak pembelajaran yang lain untuk bisa dilakukan di luar kelas? Bukan hanya PJOK saja yang dilakukan di luar kelas, tapi pembelajaran lain pun semua saya rasa bisa untuk dilakukan di luar kelas. Akan tetapi dengan catatan, sekalipun pembelajaran dilakukan di luar kelas, akan tetapi metodenya pun harus banyak berubah. Jangan sampai pembelajaran sudah dilakukan di luar kelas, tetapi metode yang dilakukan, yang dilaksanakan masih tetap sama. Misalkan, contohnya seperti misalkan saya pembelajaran PJOK, memang pembelajaran di luar kelas, tapi misalkan anak dibiarkan saja begitu saja, diberikan bola, yang penting anak olahraga sendiri, berkeringat dan lain sebagainya. Ataupun misalkan guru yang lain atau pelajaran lain, silakan pembelajaran dilakukan di kelas, kemudian silakan anak-anak tulis materi ini sebanyak mungkin. Ibu ada keperluan ataupun bapak ada keperluan lain. Nah, hal itu yang perlu kita garis bawahi. Pembelajaran boleh dilakukan di luar kelas,
Akan tetapi metodenya pun harus diperhatikan. Jangan sampai hanya anak belajar itu berpindah tempat saja, ya. Tapi harus diberikan pembelajaran yang bermakna tentunya. Jangan sampai dibebankan menulis yang banyak, ataupun misalkan saya hanya memberikan bola dalam pembelajaran PJOK, kemudian membiarkan anak-anak sendiri dalam pembelajaran, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sebetulnya tidak menjadi sebuah permasalahan yang berarti. Dalam artian ketika memang Bapak Ibu sedang banyak tugas, banyak keperluan, tidak jadi masalah ketika hanya memberikan tugas yang begitu saja. Tetapi apabila terlalu keseringan, kemudian memang tidak ada hal yang dikerjakan oleh kita sendiri, alangkah baiknya tetap kita berada di kelas menemani pembelajaran itu dari awal hingga selesai. Kemudian yang kedua, ada yang melatar belakangi itu adalah student agency, yang mana nantinya ibu bapak harus bisa menyelenggarakan sebuah pembelajaran itu secara student agency, atau dari yang pembelajaran itu, dalam proses pembelajarannya itu anak bisa menjadi kepemimpinan dalam pembelajarannya, atau bisa kita menyuarakan, menimbulkan anak itu berani untuk bersuara, berani untuk beropini, berani menyuarakan pendapatnya masing-masing. Jangan sampai kita sebagai guru hanya memberikan instruksi saja, tetapi tidak pernah mendengarkan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kita harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Bagaimana kita bisa mendengarkan, oh ibu, bagaimana untuk minggu depan kita belajar di luar, atau ibu bagaimana kita belajarnya sambil lesehan, atau ibu bagaimana kita belajarnya sambil makan sedikit-sedikit, atau ibu bagaimana untuk kegiatan belajarnya coba dibubuhi dengan kegiatan ice breaking dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang harus kita penuhi, harus kita dengarkan pendapat ataupun umpan-umpan balik dari setiap peserta didik. Dan terpenting kita sebagai guru harus bisa memperhatikan choice points dan ownership-nya dari setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada pemetaan aset, yang mana kita bisa petakan aset-aset yang kita punya di sini. Bisa kita lihat sekolah ini dikelilingi oleh sawah-sawah, oleh perkebunan, oleh gunung-gunung dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya juga nantinya ibu bapak bisa melakukan kegiatan pembelajaran di sawah, keluar sekolah dan yang lain sebagainya, atau misalkan minimal keluar dari kelas saja. Boleh itu di teras, boleh itu di lapangan, boleh itu di gazebo yang ada di belakang. Yang terpenting kita bisa memanfaatkan aset yang memang dimiliki oleh sekolah kita. Sehingga pada intinya dengan outset learning ini merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan serta menumbuhkan potensi belajar siswa yang diharapkan dapat menambah kreativitas murid dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna, sehingga menyampaikan suatu ilmu pembelajaran bukan hanya sekedar dari teori saja, akan tetapi kebenaran dan bukti nyata di lapangan perlu kita ketahui, sehingga anak tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar mendengarkan instruksi, tapi tidak tahu dalam kenyataannya itu seperti apa pembelajarannya. Misalkan dalam pembelajaran PJOK, anak-anak silakan menggambarkan lapangan permainan voli, hanya sekedar menggambarkan, tapi anak tidak diajak pada realita yang nyata, pada keterampilan yang nyata. Harusnya anak diajak ke tengah lapangan, misalkan, oh ini anak-anak gambar lapangan voli itu seperti ini, bentuk aslinya itu seperti ini. Sehingga nantinya ibu bapak selain daripada memberikan pengetahuan, harus juga memberikan keterampilan kepada para peserta didik, sehingga anak bisa menyambungkan antara teori yang disampaikan dengan kebenaran dan bukti nyata yang terjadi di lapangan. Itu salah satu latar belakang dari program tersebut. Okay, next. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan dari pembelajaran ini. Dalam tujuan pembelajaran ini ada 4 aspek yang saya kemukakan. Yang pertama ada alam. Berhubung letak geografis kita sekolah ini dikelilingi oleh alam, dekat dengan alam, yaitu supaya meningkatkan kecintaan siswa pada alam semesta, sehingga menghargai perbedaan dan memandang keberagaman sebagai sesuatu yang perlu dipelihara. Oleh karena itu tidak ada salahnya nanti kita belajar di alam, kemudian juga sambil mengingatkan dari alam pun kita banyak bisa belajar.
Di alam banyak sekali perbedaan, ada warna hijau, ada warna putih, ada bunga, ada pohon, ada hitam, ada yang lain sebagainya. Tidak kemudian kita kemukakan, kemudian kita masukkan dalam sebuah pembelajaran, kemudian memberikan pemahaman bahwasannya dalam pembelajaran pun tidak jadi masalah ketika ada perbedaan antara itu pendapat ataupun hal yang lain sebagainya. Yang terpenting perbedaan itu bukan menjadi sebuah halangan dalam kegiatan pembelajaran, justru menjadi sebuah nilai seni yang ada dalam pembelajaran, bagaimana kita harus bisa menerima satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada lingkungan, yang mana dalam tujuan lingkungan ini kita bisa mendekatkan murid dengan lingkungan dan mempermudah pemahaman materi dengan melihat realita sesungguhnya. Selain kita mencintai lingkungan, memperhatikan lingkungan, kita pun juga bisa mengajak para siswa-siswi untuk berwirausaha nantinya. Dengan salah satu syaratnya bisa memanfaatkan beberapa bahan-bahan limbah yang memang bisa didaur ulang nantinya. Selain harus menjaga lingkungan, ternyata sampah pun bisa didaur ulang dan juga pada intinya bisa dihasilkan manfaat, bahkan bisa menghasilkan. Kemudian yang ketiga ada sosial, yang mana dalam kegiatan pembelajaran outside learning ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta menumbuhkan kerjasama maupun gotong royong. Apabila dilihat dari kenyataannya, biasanya ketika pembelajaran dilakukan di kelas, akan ada beberapa anak yang hanya berdiam diri saja di kursi, tidak banyak bersosialisasi, banyak yang merasa minder dan lain sebagainya. Ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas, diharapkan nantinya anak-anak yang memang biasanya diam, tidak bisa berkomunikasi, tidak banyak berkolaborasi, ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas, diharapkan hal-hal itu tumbuh meningkat antara kerjasama maupun gotong royong, sehingga tidak ada tidak ada merasa malu, tidak merasa percaya diri ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas. Kemudian yang terakhir adalah minat dan bakat. Bagaimana membuat setiap murid memiliki kesempatan dan mengembangkan kreativitas, minat dan bakatnya. Nantinya Ibu Bapak sudah melakukan kegiatan diagnosis awal untuk melihat juga minat bakatnya, kemudian juga profil belajar dari setiap peserta didiknya. Ada yang memang terbiasa dengan suara dalam belajarnya, ada juga yang lebih dominan dengan melihat video, atau bahkan ada yang melihat pembelajaran itu secara tatap maya seperti ini, melihat banyak video-video. Oleh karena itu nantinya kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi hal tersebut dan harus dibedakan mana yang memang anak kecenderungannya lebih banyak bisa mendengar, mana anak yang lebih bisa banyak melakukan keterampilan secara langsung atau melihat secara dalam bentuk video ataupun audio nantinya. Next. Kemudian ini adalah capaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Salah satunya yaitu memberikan pembelajaran bermakna, kemudian cinta alam dan lingkungan, pengembangan bakat dan minat, serta profil pelajar Pancasila. Kemudian ini langkah-langkah yang nantinya kita bisa susun dalam kegiatan penyelenggaraan program outside learning ini, yaitu tentunya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dewan guru terkait rencana pelaksanaan program, kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan dari setiap siswa, kemudian mensosialisasikan program, dan yang terakhir ada kegiatan unjuk karya siswa. Dan ini pun hasil yang diharapkan nantinya ketika program tersebut berjalan. Yang pertama, siswa mendapatkan pembelajaran bermakna, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan dan alam, mendorong kolaborasi, membangun studi agensi, dan munculnya kreativitas dan inovasi siswa dan guru dalam pembelajaran secara berkesinambungan, dan juga ada bukti karya siswa yang dihasilkan di akhirnya. Lanjut. Nah, kemudian ini ada jadwal kegiatan yang seharusnya memang dipersiapkan di awal bulan kemarin, akan tetapi berhubung banyak
kegiatan dan lain sebagainya, dan saya pribadi pun belum menyelesaikan pendidikan sehingga program ini memang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di jadwal kegiatan ini, yang pertama tahapannya tentunya pembentukan tim. Keduanya merumuskan tujuan pembelajaran dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, yang mana yang terlibatnya tentunya ada kepala sekolah dan dewan guru. Setelah pembentukan tim, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dan melakukan pemetaan, kemudian kita nantinya bisa melakukan sosialisasi program kepada murid dan orang tua. Pembelajaran di luar kelas ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada experiential based learning dan yang kedua ada gathering based. Experiential based learning itu nantinya ibu bapak silakan dalam 1 bulan memilih 1 minggu ataupun 1 kali untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, ya. Mau minggu keberapa pun, yang terpenting ibu bapak belajar untuk melakukan kegiatan belajar itu di luar kelas. Kemudian setelah 3 bulan melaksanakan hal tersebut, di bulan ketiga itu ada kegiatan unjuk karya, yang mana nantinya ibu bapak ketika melakukan pembelajaran di luar kelas pun harus bisa memancing minat, bakat, dan kreativitas dari setiap anaknya. Di kegiatan unjuk karya ini nantinya setiap anak boleh memamerkan kreativitas, minatnya, hobinya seperti apa. Entah itu dalam bentuk pameran, ada juga nantinya ada bentuk kegiatan perlombaan. Yang terpenting dalam kegiatan unjuk karya ini kita bisa mewadahi segala bentuk kegiatan minat, bakat dari setiap peserta didik. Itu untuk kegiatan experiential based learning-nya, ataupun bagaimana sebuah pembelajaran disatupadukan antara pengetahuan, keterampilan dengan pengalaman yang dimiliki oleh setiap siswa. Sedangkan jenis gathering class ini adalah kegiatan di mana nantinya kita secara tidak langsung mengunjungi tempat-tempat wisata ataupun studi tour dan lain sebagainya. Untuk kegiatan gathering class ini dilakukan dalam 1 semester, itu minimal 1 kali. Dilakukan di sini seperti di jadwal itu dilakukan di bulan Desember. Misalkan setelah PAS nantinya kita bisa bermain kemanapun yang dekat-dekat saja di antara sekitaran Cianjur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selain pembelajaran di luar kelas, nantinya pun kita bisa belajar mengunjungi tempat-tempat wisata sekaligus sebagai healing, ya, ataupun setelah kita banyak belajar kemudian mengajar, di sini pun nanti kegiatannya bisa berkolaborasi, bisa menjalin kerjasama dengan satu sama lain, baik siswa maupun dengan gurunya. Kemudian ini adalah kapasitas yang memang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama tentunya modal manusia memiliki keterampilan khusus yang dikuasai. Contohnya misalkan seperti Bu Eva punya keterampilan dalam seni tata busana. Kita bisa melibatkan beliau dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana nantinya hasilnya anak bisa memiliki bakat dan minat. Ataupun ada Bu Tari yang bisa bernyanyi, bisa melatih nantinya anak-anak dan lain sebagainya. Ada juga Bu Haura dalam hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu bisa disatupadukan untuk menyaring minat, bakat, dan dari setiap siswa. Kemudian ada modal sosial, hubungan kemitraan yang baik antara guru dan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan para pemangku kepentingan seperti kepala desa ataupun para sesepuh yang ada di sekolah ini. Kemudian yang ketiga ada modal lingkungan atau alam. Lingkungan yang dekat dengan persawahan tentunya menjadi aset yang dimiliki oleh sekolah yang bisa melakukan sebuah proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih efektif tentunya. Kemudian ada modal finansial yang mana selain dari bos, anak-anak pun di sini kita melakukan kegiatan tabungan siswa di setiap wali kelasnya, yang mana bisa dilaksanakan nantinya untuk kegiatan gathering kelas tersebut. Lanjut. Kemudian ini ada rencana evaluasi. Yang pertama yang nantinya harus dievaluasi adalah pelaksanaan kegiatan,
kemudian pemahaman kegiatan serta pemanfaatan kegiatan tersebut. Kemudian ini adalah kemungkinan tantangan-tantangan yang nantinya kita hadapi, salah satunya dari guru dan siswa, yaitu tentang kreativitas pembelajaran, kemudian kesadaran dalam mengajar, kemudian dari siswa adalah perbedaan minat dan bakat dari setiap siswa tersebut. Dengan rencana solusinya yaitu membuka ruang dan waktu untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan komunikasi yang baik, memfasilitasi berbagai minat siswanya. Ya, terima kasih. Ini hasil pemaparan dari saya mengenai program yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi secara bersama-sama. Silakan bagi ibu-ibu ataupun rekan-rekan dari Dewan Guru yang mau bertanya ataupun memberikan umpan balik terhadap program yang telah disampaikan barusan. Itu silakan. Silakan kamera. Baik, silakan dari Bapak Ibu Guru atau dari siswa yang ingin bertanya atau menyampaikan. Bebas. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Memberikan umpan balik terhadap program yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira dari kelas 11 ingin mengusulkan, Bapak boleh yang lomba Agustus. Jadi yang kata Bapak tadi minat bakat itu kan bakal dilihat ya dari siswa masing-masing siswa. Dan Namira pengen yang kemarin lomba ada beberapa, tapi Namira pengennya Bapak nambahin kayak lomba menggambar, lomba matematika, sama lomba yang lainnya. Kan ada bakatnya dari kecerdasan menggambar, kecerdasan angka, dan kecerdasan yang lainnya. Jadi mohon ya Bapak, boleh itu masukkan dari Namira. Cukup sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kamera Bapak izin menjawab ya terhadap masukannya. Bagus sekali apa yang menjadi masukan. Tentunya Bapak harus bisa mendengarkan suara ataupun pendapat-pendapat dari para peserta didik. Oleh karena itu, insya Allah nantinya Bapak dan yang lainnya dalam sebuah komunitas belajar ini nantinya akan mewadahi segala aspirasi yang memang menjadi opini ataupun pendapat dari setiap peserta didik, dan alhamdulillah pun kemungkinan besar nanti akan didapatkan sebelum pelaksanaan terjadi di minggu depan kalau tidak salah. Nanti kita akan rapatkan berembuk kembali bersama Dewan Guru. Kenapa tidak? Kalaupun dilaksanakan juga kan. Nanti yang terpenting suara yang telah disampaikan akan Bapak sampaikan juga kepada rekan-rekan yang lain untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. Nanda sebelum. Ada lagi Ibu Bapak silakan. Ada? Tidak? Ibu Bapak?
Sekali lagi ada tidak Ibu Bapak? Ada? Masih ada masukan ataupun apa gitu? Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi pemaparannya bagus sekali ya Pak Ajis, itu untuk program-programnya juga. Itu mungkin ya untuk gambaran juga buat kita ke depannya untuk lebih kreatif ya, untuk kita sebagai guru-guru harus lebih kreatif, mungkin harus harus mengikuti juga perkembangan zaman juga ya. Terus memang ya untuk kebutuhan pembelajaran di luar kelas itu memang sangat dibutuhkan gitu ya, karena mungkin memang kebanyakan siswa itu ya bosan gitu ya untuk belajar di kelas terus seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya kita semua ya bisa mencari inspirasi atau contoh-contoh model pembelajaran yang untuk dilakukan di luar kelas gitu ya. Semoga kedepannya kita semakin keren lagi, semakin banyak inovasi-inovasi yang bisa kita keluarkan gitu ya, yang bisa kita gali lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk saya sendiri juga gitu ya, apalagi untuk saya gitu ya, di bidang matematika itu yang namanya matematika pas pembelajaran ya, yang mendengar kata matematika saja sudah kadang anak itu malas gitu ya. Apalagi hitungan atau gimana lah, itu pasti ada lah seperti itu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita sama-sama kita lebih kreatif lagi, lebih inovasi lagi, kita gali lagi pengetahuan kita dari luar. Mas kan banyak juga ya contoh-contoh di internet gitu ya, pembelajaran yang menarik itu seperti apa ya. Itu saja mungkin Pak Ajis, terima kasih. Terima kasih masukannya juga dari Ibu Tia. Mudah-mudahan menjadikan gambaran juga untuk kita semua, dan sedikit juga mengingatkan bagi seluruh rekan guru. Banyak sekali program dari kementerian yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk kedepannya. Salah satunya yang terdekat adalah kegiatan pembakti, juga untuk sarana penunjang kemampuan bagi ibu bapak dan lainnya. Kemudian untuk program PKB ini baru dilaksanakan oleh mata pelajaran PJOK dan sudah disusul oleh mata pelajaran bahasa Inggris nantinya. Sudah dimulai kan ya Bu tadi? Oh iya, baru selesai. Dan nantinya pun di tahun depan kalau tidak salah akan ada lagi penambahan mata pelajaran yang dalam program yang sama. Saya harapkan nantinya ibu bapak bisa mengikuti segala bentuk kegiatan program yang memang dibuat oleh para pemerintahnya, terutama kan bagi kita istilahnya di sini belum banyak yang jadi PNS dan lain sebagainya. Tolong diaktifkan di akun PNM-nya ya, karena dari pemilihan peserta pun sekarang di PKG PJOK itu dilihat dari keaktifan ibu bapak, baik dari si PKB, kemudian dilihat dari Dapodi, dan juga dilihat dari keaktifan PNM. Ketika ibu bapak aktif di ketiga platform tersebut ataupun aktif di kegiatan yang memang diadakan oleh pemerintahan, secara tidak langsung nantinya nama ibu bapak itu berada satu tingkat di atas yang lain yang memang tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh pemerintah. Saran saya untuk kedepannya, sekecil apapun kegiatan yang memang dilakukan oleh kementerian, tolong diikuti. Dan yang terbaru, bukan yang terbaru, yang memang sudah biasa dilaksanakan di PNM, silahkan ibu bapak diaktifkan, entah itu mengerjakan pelatihan mandiri dan lain sebagainya. Minimal terdata, terdetek ibu bapak membuka PNM, dan memang itu yang terjadi di lapangan. Pemerintah lebih mendahulukan para dewan guru yang memang lebih aktif di platform tersebut. Mungkin cukup ya ibu bapak untuk kegiatan diskusi ini.
Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Tari selaku pembawa acara. Terima kasih Pak Ajis yang sudah memaparkan dan berbagi informasinya kepada kita semua. Semoga kedepannya guru-guru yang lain bisa mengikuti jejaknya Pak Ajis ya dalam hal pengembangan profesi kami sebagai guru. Nah, dan berakhirnya kegiatan ini mari kita tutup dengan membaca adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu. Yang lagi di sini. Laptopnya belum boleh, nanti dipakai saja. Kalau dan Naisa, silakan nanti Naisa dipoto-foto. Pak Ipan, punten Pak, mau